Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas atau mereview pekan ke-9 dari Liga 1. Gue kali ini nggak bahas per match, tapi gue review beberapa match ya, terutama match kayak Persija dan Persib yang menurut gue itu seru. Ditambah Persib yang bermain melawan 9 pemain Semarang, tapi nggak bisa menang kalau misalnya nggak dibantu dengan 2 penalti. Dan Persija yang hampir menang, tapi sayangnya karena mereka bermain dengan 10 orang, kekuatan berkurang, sehingga ya Arema bisa nyariin 2-2. Gue mau mulai dengan Persija lawan Arema dulu. Persija Arema ini gue baru nonton itu di menit ke-30-an ya. Itu kondisinya Persija udah unggul 1-0 dan gue sempat lihat cuplikan golnya. Itu golnya lebih ke blunder, yang gue lihat ya, itu lebih ke blunder back-backnya Persija. Kenapa? Karena yang gue lihat back-backnya Persija itu numpuk, nempel. 3 orang itu jagain 1 orang. Jagain kalau nggak salah Rio Matsumura ya, jagain Rio Matsumura. Ya Rio Matsumura ngelihat Gayos free, pemain dari Polandia, langsung dioper ke Gayos, masuk. Jadi yang gue lihat itu ya ini blunder dari para pemain Persija yang mereka lihat bola, nggak ada yang lihat lawan. Lawan free, ya akhirnya bisa ngegolin gitu. Sedangkan Persija juga harus main dari menit ke-51 harus main sedangkan 10 orang karena Firza Andika dapat kartu kuning kedua, dan itu memang layak untuk dapat kartu kuning kedua karena foulnya terbilang keras kalau yang gue bilang ya. Cuman yang gue lihat Arema nih, ini memang layak banget sih kalau yang nonton yang apa tiap kali Arema main, kalau yang sering nonton pasti nggak akan kaget harusnya ngelihat Arema berada di dasar klasemen, karena memang Arema secara permainan apalagi secara mental terutama ya itu sangat layak berada di posisi dasar klasemen, karena mereka melawan Persija aja yang notabene udah tinggal 10 orang, mereka itu keteteran loh, mereka tuh hampir nggak bisa menang kalau nggak ada Gustavo. Mereka pasti apa ya, eh, jangankan untuk nyetak gol, jangankan untuk menang, nyetak gol aja nggak bisa. Itu fakta. Karena ini fun fact sih. 9 gol Arema saat ini sampai pekan ke-9 itu dicetak semuanya. 9-9-nya dicetak sama Gustavo. Seorang diri Gustavo nyetak. 3 dari penalti, yang 6 lagi dari non penalti, entah dari open play, ada yang dari free kick juga kan kalau nggak salah. Tapi 9-9-nya ini fakta. Itu yang nyetak semuanya Gustavo saat ini sampai pekan ke-9 ini. Dan golnya Arema pun dua-duanya tuh semua berkat kerja keras Gustavo ya. Yang gol pertama itu sebenarnya blundernya kiper juga sih. Itu blundernya Andri Tani. Udah tahu masih ada back, tapi kenapa Andri Tani tuh pakai maju? Kecuali dia tinggal one by one, ya mau nggak mau tuh maju. Gue paham. Tapi kalau misalnya kondisinya masih ada pemain belakang, harusnya kiper tuh lebih menunggu di kotak penalti. Tapi ini enggak. Andri Tani akhirnya maju, kegocek sama Gustavo. Eh, Kudela pun kegocek, Firza Andika juga kegocek, ya selesai gitu loh. Dan hampir apa ya, gol Gustavo tuh hampir bisa ngegolin yang kedua dengan cara yang hampir sama, tapi sayangnya bolanya kali ini tinggi. Padahal kalau enggak Arema bisa menang dan dia hat trick tuh. Tapi sayang banget yang peluang emas keduanya nggak masuk. Dan ini juga sama, blunder kedua dari Andre Tani. Andre Tani maju tapi nggak ngeliat posisi, ya langsung dicip sama Gustavo. Untungnya yang di situ dia bolanya nggak masuk gitu loh. Sampai akhirnya di menit ke-88 eh, Arema dapat gol lagi-lagi melalui Gustavo, dan ini pun melalui kepintaran Gustavo ya. Gustavo meliak-liuk dia. Gustavo ini yang gue lihat tuh mirip kayak David da Silva. Jadi dia badannya besar tapi dia lincah, kuat pegang bola, bodinya juga pasti kuat karena ditopang oleh tubuh yang proporsional, dan juga dia kuat dalam duel gitu. Dia nggak mudah jatuh gitu. Makanya kalau gue
nonton Gustavo, gue langsung mikir ini tipikal mirip banget sama David da Silva gitu loh. Bener-bener cara mainnya mirip, bodinya pun mirip, kuat gitu loh. Dan dia sempat oper ke Greg langsung assist, dia bawa gocek ke dalam, dia langsung shoot bolanya. Gila sih. Bener-bener sampai pekan ke-9 ini Gustavo itu menggendong Arema banget. Karena ya buktinya salah satu contoh kuatnya adalah 9 gol yang dia cetak itu ya 9 golnya Arema yang nyetak si Gustavo sampai pekan 9 ini. Gitu loh. Jadi kalau gue bilang Arema tuh nggak kalah di match ini tuh hoki. Karena ya ketolong si Gustavo ini kalau menurut gue gitu loh. Dan Arema selama 9 match ini belum pernah menang ya. Arema itu 6 kali kalah dan 3 kali seri. Serinya yang lawan salah duanya lawan Persija dan lawan Persib. Lawan Persib kan 3-3, lawan Persija 2-2. Terus sebenarnya kalau buat Persija ini bermain di kandang dan nggak bisa ngambil 3 poin dari Arema, menurut gue sama kayak Persib sih. Sebuah kerugian. Karena lu melawan tim yang saat ini sedang ada konflik lah ya, yang mentalnya sedang benar-benar turun, lu nggak bisa ngambil 3 poin, itu sebuah kerugian kalau kalau menurut gue. Harusnya kan lu bisa bisa mengambil kesempatan itu gitu loh. Tapi ya sayangnya juga Arema juga beruntung Persija dapat kartu merah karena hilangnya Firza Andika ini menurut gue bener-bener mempengaruhi permainan sih. Permainan jadi berubah. Persija yang tadinya bisa lebih nyerang, lebih agresif, lebih dominan pegang bola, jadinya dengan hilangnya Firza Andika ini, kekuatan di lapangan tuh untuk Persija jadi ya tentunya berkurang. Nah, sejak saat itu Arema akhirnya bisa mulai untuk menguasai bola walaupun ya tetap beler ya gitu. Dan benar-benar seperti yang gue pernah bilang di video-video sebelumnya kalau untuk Arema mentalnya itu benar-benar harus di apa ya? Para pemain tuh harus dapat bantuan psikologis kalau menurut gue. Karena sampai pekan 9 belum pernah meraih kemenangan, itu akan berdampak buruk juga buat mental pemain. Ini udah bukan sekedar lu tiap bulan gajian atau duit, enggak, ini udah di luar materi lah intinya. Ya kalau lu tiap bulan gajian tapi kalau lu tim lu nggak pernah menang, pemain pasti tetap bakal stres gitu loh. Ya kita yang pernah main bola pasti paham lah biar kata bukan pemain profesional, tapi kalau kita aja yang main bola nggak pernah menang sama sekali pasti kan gila juga. Lama-lama pasti muak juga kita main bola kan gitu. Apalagi mereka yang pemain profesional muak nggak muak tetap harus main gitu loh kalau misalnya disuruh. Untuk Persija Arema segitu aja, gue mau langsung ke Semarang Persib. Semarang Persib ini lucu sih. Persib juga sama nih kayak kayak Arema dalam artian apa? Kalau misalnya nggak ditolong dengan 2 gol jatuh dari langit atau 2 gol keberuntungan, 2 gol anak TK lah ya, itu lawan 9 pemain Semarang Persib nggak akan bisa menang. Fakta. Dua-duanya tuh golnya penalti semua dan dieksekusi oleh pemain yang sama, Mark Locke yang jadi kapten di match ini, dan juga arahnya pun sama ke kiri kiper. Kalau dari Mark Locke berarti ke kanan ya, tapi kalau dari kiper itu berarti di kiri gitu loh. Dan kiper pun dua-duanya sama, Rizky Darmawan dan juga Aji Satrio yang dapat kartu merah di menit ke-77 bergeraknya sama-sama ke kanan cuy. Jadi ini menurut gue juga match yang menarik dan juga lucu sih. Gokil sih ini match gitu. Dan Semarang walaupun mereka bermain dengan 10 orang bahkan pas ketika mereka bermain dengan 10 orang, mereka itu tetap nggak kelihatan bermain dengan 10 orang loh. Mereka tetap bermain, fight, menguasai bola dan juga apa ya? Mereka tuh mampu menerapkan taktik yang udah mereka susun sebelumnya. Jadi performa mereka di lapangan tuh nggak ngaruh lah dengan kehilangan siapa namanya Lutfi Kamal ya. Dapat kartu kuning kedua. Sebenarnya yang di babak pertama sih gue nggak nonton karena gue nonton uh, pada saat itu gue lagi nggak buka TV lah. Cuman yang gue lihat di babak kedua ketika masih bermain dengan 10 orang, justru Semarang tuh malah lebih nyerang loh.
Malah Semarang yang lebih banyak menguasai bola, lebih dominan, bermain lebih Spartan, lebih agresif ya karena mereka juga bermain di kandang sih, gitu. Jadinya pasti mereka lebih fight, lebih ingin menang, dan juga bener-bener berasa kalau misalnya mungkin gua nggak tahu Lutfi Kamal sebelum udah dapat kartu merah, mungkin gua nggak sadar kayak, oh iya ternyata Semarang tuh udah bermain dengan 10 orang loh. Karena saking mereka tetap kompak gitu, tetap mereka fight sampai akhirnya ya di menit ke-77 Adi Satrio dapat kartu merah, straight red card, langsung kartu merah, bukan kartu kuning kedua. Nah, dari situ pemain Semarang tuh bermain udah mulai kendor karena mereka mau nggak mau udah tinggal 9 orang, mereka mau nggak mau harus bertahan, harus berusaha menjaga keunggulan walaupun pada akhirnya di menit ke 88 mereka dapat diganjar oleh hukuman penalti dan Persib dapat penalti untuk kedua kalinya dan masuk. Mark berhasil mengeksekusi ke arah yang sama dengan kiper yang berbeda dan itu membawa atau membuat Persib bisa membawa pulang 3 poin. Tapi walaupun Persib bawa 3 poin dari match ini, jujur gue nggak puas dengan permainan Persib. Persib mainnya jelek banget, beneran. Itu kan menang karena ketolong penalti 2 kali. Anggap kita asumsikan misalnya nggak dapat penalti lah. Penalti itu dua-duanya nggak ada. Semarang menang loh, 1-0 dengan kondisi tinggal 9 pemain. Itu kan menunjukkan dengan bermain lebih banyak pemain dan Persib nggak bisa ngegolin dari open play, itu kan menunjukkan bahwa betapa jeleknya permainan Persib di match ini gitu loh. Dan yang gue juga agak bingung sih kenapa Freds Butuan ketika lagi on fire di match ini itu harus ditarik keluar. Kenapa nggak Edo? Edo tuh mainnya tuh bapuk di match ini. Harusnya kan yang ditarik keluar tuh Edo, Freds Butuan tuh tetap stay. Asalnya itu kan bisa main tuh di tengah gitu. Dia tuh bisa jadi penyalur bola. Kenapa dia nggak jadi sedikit di belakangnya Freds gitu loh? Itu yang gue bingung sih. Tapi ya coach Bojan Hodak pasti punya pertimbangan sendiri. Walaupun pertimbangannya sih di gue pribadi sih itu nggak masuk ya. Cuman intinya Persib mainnya jelek banget. Operannya tuh sering lewat, umpan-umpannya juga direct long ball-nya tuh nggak jelas. Lini belakang terlalu berani main belakang. Dan emang golnya Semarang ini kan dicetak sama Paulo Gali ya. Paulo Gali ini emang gokil sih. Untuk sementaranya sampai sampai pekan ke-9. Paulo Gali itu termasuk satu pemain asing yang gue suka kalau dia main gitu loh. Karena permainan dia, liukannya dia itu tuh keren banget. Bahkan golnya dia ke gawang Persib juga bagus. Golnya dia ke gawang Vito tuh itu bagus banget. Di luar kotak penalti dan itu pojok kiri bawah kiper itu wajar banget kalau masuk sih. Keren banget sih itu golnya. Kalau misalnya dia bisa bermain konsisten sampai akhir musim, entah Semarang juara atau enggak, entah lolos ke Big Four atau enggak, dia bisa aja jadi kandidat terkuat untuk jadi best player untuk musim ini kalau dia mampu ber, bermain konsisten sampai akhir musim gitu loh. Gue kadang-kadang mikir sih, sayang banget sih Paulo Gali itu orang Timur Leste. Coba dia orang lokal gitu ya, lahirnya di Indo gitu. Wah pasti dia bakal jadi andalan di timnas sih. Seenggaknya walaupun gak jadi pemain utama, dia pasti masuk timnas sih. Kalau jadi pemain utama mungkin belum tentu. Tapi kalau untuk masuk timnas, gue yakin banget pasti masuk. Selama dia bisa menjaga performanya dia tetap konsisten ya. Jangan kayak kebanyakan pemain lokal kita yang jago di kista sindrom akhirnya turun, hancur performanya gitu. Itu kan masalah pemain lokal kita kebanyakan gitu loh. Ya untuk dan Persib untuk sementara keluar dari zona degra sementara peringkat ke-14 ya sih gue berharap pelan-pelan tuh bisa naik. Seenggaknya kalau memang nggak bisa masuk Big Four untuk musim ini, seenggaknya masuk minimal tuh 8 besar deh. Kalau bisa tuh ya, kalau bisa masuk ke 8 besar gitu. Karena rasanya sayang aja klub sekelas Persib masa di bawah 10 besar gitu kan. Selain itu di pekan 9 ini juga ada Persebaya ngalahin PSM 1-0. Itu gue nggak nonton sama sekali, tapi golnya gue liat di menit ke-9. Dan sampai dari menit 9 itu sampai menit ke-90 sampai full time PSM itu nggak bisa nyariin. Tapi jujur gue nggak heran karena ya seperti yang gue sering lihat PSM musim ini agak menurun. Mungkin ya
ini biasa sih kalau tim yang juara biasanya kan begitu. Cuman secara taktikal yang gue bilang PSM itu tuh taktiknya udah mulai gampang dibaca oleh lawan karena mereka kan ngandelinnya kan Plim doang. Plim sama dua kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sama ngandelin striker-striker mereka kayak contohnya Everton gitu loh. Jadi taktiknya ini kalau menurut gua ya sampai pekan 9 ini tuh udah mulai bisa dibaca, tapi Coach Tavares menurut gua adalah coach yang kaya akan strategi, dia pasti punya strategi-strategi yang lain untuk gimana nih sebenarnya PSM bisa bangkit lagi kayak tahun lalu gitu. Pelan-pelan karena memang liga masih panjang banget, ini baru pekan 9. Nanti hari Jumat kita masuk lagi ke pekan 10. Terus di match lain juga ada Tangerang kalah 2-3 di kandang dengan Sleman. Ini hasil yang bagus sih buat Sleman karena sementara dia kan di peringkat 7, sementara Persita berada di peringkat ke 15, hanya satu strip di bawah dari zona degra. Kalau sampai Persita nggak bisa menjaga atau meningkatkan visibilitas permainan, nggak bisa meningkatkan performa, ya bukan nggak mungkin Persita bakal ada di zona merah gitu loh. Terus ada Solo lawan Bali, itu Solo menang 3-1 setelah Bali kalah lawan klub dari Hong Kong, gue lupa tuh yang kualifikasi Champion Asia. Bali kalah lagi sama Solo di kandang Solo 3-1, dan memang pada saat gol itu Bali main jelek sih. Bali itu bisa dibilang tuh terkurung dengan permainannya Solo. Solo bermain benar-benar agresif dan memang layak menang di match ini gitu. Di match lainnya, dua tim yang baru dan belum punya supporter terlalu banyak, Ran sama Dewa main seri 0-0. Bayangkara kalah sama, kalau nggak salah Bayangkara kalah sama Borneo ya, itu 0-2. Dan untuk sementara, klasemen sementara sampai pekan 9 ini, ya, klasemen sementaranya itu 4 teratasnya itu ada Madura, ada Barito, yang ketiga Borneo, yang keempat itu Rans. Itu sementara sampai pekan ke-9. Sedangkan 4 terbawahnya yaitu Tangerang, Bogor, Bayangkara, dan yang paling juru kunci udah pasti Arema. Belum pernah menang selama 9 match dan semua golnya dicetak oleh Gustavo Almeida. Kurang keren apa tuh orang? Oke, gua rasa pembahasan pekan 9 ini cukup sampai di sini dulu. Nanti sebenarnya gue pengen banget bahas timnas juga yang saat ini lagi berjuang di Piala AFF U23. Sampai video ini gue buat, gue belum tahu apakah timnas lolos atau enggak, karena kan timnas pasti menurut gue hanya bisa mengharapkan runner-up terbaik, dan gue juga belum tahu karena kan kita harus menunggu hasil berikutnya. Tapi yang pasti gue mau tekenin bahwa AFF ini bukan patokan ya. AFF ini bukan patokan, dan juga apa ya, maksud gue jangan sampai apapun hasilnya, terutama kalau kita kemungkinan terburuknya kan kita nggak lolos grup. Kalaupun kita nggak lolos grup, jangan sampai ini bikin kita pesimis dengan timnas U23. Ingat, AFF ini kan cuman piala kaleng lah. AFF itu tuh nggak penting gitu loh. Patokan kita tuh Asia. Memang setelah AFF ini kita juga akan langsung kualifikasi Piala Asia U23 kan, yang kita bergabung di grup K sama China Taipei dan Turkmenistan. Dan gue jujur gue percaya dengan Sintayong karena melawan Timor Leste kemarin juga kan kita harusnya cetak banyak gol. Ya nanti itu aja, nanti kalau gue di video, kalau gue bahas timnas, gue akan lebih konsen soal itu. Oh iya, sebelum penutup gue mau bahas sedikit tentang supporter yang kemarin rusuh di Semarang ya. Itu katanya banyak supporter Persib yang terluka dan digebukin sama supporter Semarang, tapi katanya sih yang gue denger ya, gue nggak tahu bener atau enggak karena gue nggak di lokasi, katanya sih ini karena supporter Persib duluan yang mulai. Tapi kalaupun memang benar itu alasannya, ya Boboto salah. Bahkan dengan away ke Semarang aja tuh Boboto udah salah, karena kan peraturannya kan jelas. Supporter tamu itu dilarang away, nonton dari rumah aja, dari TV, atau gelar nobar, atau gimana. Tapi kan supporter tamu kan dilarang ke stadion. Dengan lu nginjekin kaki di stadion aja tuh itu udah salah. Gimana kalau ribut gitu loh. Jadi gua harap supporter tim tamu siapapun, enggak cuma Boboto doang, tapi semua supporter tim tamu
Kalau memang tim lu lagi away, ya gue harap lu jangan datang ke stadion lah. Nurut aja udah. Daripada nanti tim lu juga kena denda kan. Kalau kayak gini kan ujung-ujungnya tim lu juga bakal kena denda. Gitu loh. Ngapain lu maksa? Kan lu bisa nonton di TV bisa, lu gelaran nobar bisa gitu loh. Banyak cara lu nonton gak harus ke stadion kok kalau misalnya memang dilarang dateng gitu. Gak harus maksa kok. Kan memang udah jelas peraturannya kalau supporter untuk musim ini, supporter away itu dilarang datang. Kenapa masih banyak yang datang gitu? Itu sih yang gue bingung. Ya gue harap kejadian ini untuk kedepannya mulai pekan 10 jangan, kalau bisa jangan sampai terulang lagi. Bukan cuma Persib doang, semua supporter kalau bisa jangan sampai terulang lagi. Gitu. Ya, segitu dulu aja lah video sotoy gue. Nanti kalau timnas udah selesai bermain di Piala AFF, pokoknya perjalanannya udah kelar lah, entah juara, entah gugur semifinal, gugur di final, atau bahkan gak lolos grup. Pokoknya kalau perjalanan timnas di Piala AFF udah selesai, baru gue bikin videonya. Gue mau review dari awal sampai akhir untuk timnas, karena untuk persiapan ke kualifikasi Piala Asia U23 juga. Oke, bye, ciao.